Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kita sama-sama tahu betapa banyak video-video YouTube bertema eskatologi yang mengulas kedatangan seorang Al-Mahdi, pemimpin umat Islam akhir zaman sebelum turunnya Nabi Isa. Sering pula disampaikan bahwa sosok inilah yang kelak akan memenuhi bumi dengan keadilan, di mana sebelumnya dipenuhi oleh kezoliman. Selain viral topik Al-Mahdi, tidak jarang pula banyak channel YouTube Indonesia ikut-ikutan memviralkan fenomena sapi merah yang konon dapat mempercepat kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal. Akan tetapi sangat disayangkan, teramat sedikit yang menyadari bahwa ternyata kedatangan Al-Mahdi dapat dipercepat oleh kaum muslimin dari negeri kita, Indonesia. Bagaimana caranya? Mari kita ulas bersama. Dalam hidup ini, Islam tidak hanya mengajarkan kita tata cara untuk berzakat, sholat, ataupun wudu yang benar, melainkan Islam juga mengajarkan tata cara kita memilih para pemimpin. Sebab di tangan para pemimpinlah ditetapkan keputusan kepada bangsa mana kita akan beraliansi, bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana masyarakat bermuamalah, dan lain-lain. Dahulu, setahun setelah Republik Indonesia dinyatakan merdeka, pernah dibuat undang-undang untuk menetapkan nilai mata uang kertas sebagai alat muamalah. Dikatakan bahwa setiap 1 rupiah yang dicetak setara dengan setengah gram emas murni. Hal itu telah disetujui oleh DPR bersama pemerintah saat itu. Apakah undang-undang tersebut masih berlaku hingga kini? Ternyata betul masih berlaku. Akan tetapi penerapannya diharamkan oleh IMF. Hal seperti ini cukup jelas membuktikan bahwa hukum di negeri kita tidaklah sepenuhnya berdaulat. Kalau saja undang-undang ini membuktikan negeri kita berdaulat, tentu kegiatan muamalah seperti zakat mal akan dapat mengurangi kemiskinan dan pemiskinan yang dialami oleh bangsa kita secara signifikan. Bagaimana tidak? Zakat mal memungkinkan kepingan emas dan perak beredar secara merata di tangan rakyat. Namun kenyataan berkata lain. Adalah fakta bahwa beberapa dekade terakhir negeri kita tercinta dikuasai oleh para pengusaha bermodal besar. Cukong istilah Anda. Ini bukan teori konspirasi ya pemirsa. Seorang ahli hukum sekelas Pak Mahfud MD pun mengakui hal itu. Fenomena ini mengingatkan kami kepada surah Al-Isra ayat 16, di mana Allah berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Akan tetapi, bila mereka durhaka di dalamnya, maka sudah sepantasnya berlakulah perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu." Jika kita mempercayai firman ini nyata dari Tuhan, sebagai umat Islam Indonesia, bukankah kita harus lebih waspada kepada para pembesar negeri ini? Apalagi yang gemar melakukan prank kepada rakyat. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Akan tetapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 123. Hal lain yang perlu dicatat adalah kita sebagai rakyat harus memenuhi syarat agar turun keberkahan, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, bila ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Perhatikan syaratnya, beriman dan bertakwa. Tentunya hal ini dilakukan secara bertahap dan kontinu ya pemirsa. Misalnya menjauhi riba,
Kemudian, membiasakan diri untuk berzakat mal menggunakan emas dan perak. Beberapa tahun belakangan ini, alhamdulillah cukup sering dilakukan oleh saudara-saudara kita di komunitas melek dinar dan dirham. Kemudian syarat selanjutnya ada di Quran Surah Hud ayat 117. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Cukup jelas bukan? Azab maupun musibah dari Allah justru akan turun jika banyak dari kita yang mengaku beriman akan tetapi tidak bertakwa dan justru mendustakan ayat-ayat Allah. Maka jangan harap figur pembawa keadilan seperti Al-Mahdi dan Nabi Isa sekalipun bakal datang saat para politisi jahat berkuasa di atas kita. Mari mengingat firman Allah. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Berdasarkan syarat-syarat yang tadi kita ulas bersama, pada intinya kaum muslimin Indonesia haruslah berubah. Mengapa harus kaum muslimin Indonesia? Dalam kitab-kitab hadis, sedikitnya ada 4 hadis sahih yang berkaitan dengan warna bendera Indonesia, yaitu merah dan putih. Keempat hadis tersebut memiliki makna kisah yang sama, di mana Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mengumpulkan bumi untukku, sehingga aku dapat melihat bagian timur dan bagian baratnya. Pasti kekuasaan umatku kelak akan menjangkau semua yang diperlihatkan kepadaku itu. Aku pun telah diberi 2 harta pusaka, yaitu merah dan putih." Bagaimana menurut pemirsa? Benarkah hadis ini mengindikasikan bahwa kaum muslimin Indonesia akan bersama Al-Mahdi menguasai dunia? Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa boleh saja tidak setuju dengan pemaparan ini. Pemirsa beriman, perlu diketahui bersama, sangatlah banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan kemunculan Imam Al-Mahdi sampai derajat mutawatir maknawi. Artinya, hadis-hadis tersebut membicarakan Imam Mahdi dengan berbagai macam redaksi. Namun, intinya sama, yaitu membicarakan kemunculan beliau sebagai salah seorang keturunan Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa berita kemunculan Al-Mahdi mustahil untuk dikatakan dusta. Akan tetapi, tak ada sama sekali riwayat yang sahih yang menunjukkan secara pasti kapan dan di manakah tempat munculnya Al-Mahdi. Adapun hadis sahih terkait itu, salah satunya menjelaskan fenomena besar, yaitu peristiwa terbenamnya pasukan militer ke dalam bumi ketika mereka sedang mengejar calon Imam Mahdi. Hal itu kelak akan terjadi di wilayah bernama Al-Baida. Sedangkan hadis dhaif tentang kemunculan Al-Mahdi, salah satunya adalah berita yang selama ini populer di tanah air, yaitu kisah 3 putra khalifah yang kelak berebut kekuasaan, dan kisah Panji Hitam dari timur. Kami sarankan pemirsa tidak menjadikan berita tersebut sebagai sumber keyakinan, sebab jauh dari kata valid. Baiklah pemirsa, demikian video kita kali ini. Mohon maaf jika selama pemaparan ada khilaf kata. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.